Setelah menikmati pelukan hangat sunrise Gunung Bismo yang memikat dan mengejar kesyahduan Ranuku Jomblo yang magis di Gunung Prau, perjalanan mini maraton kami tak lantas usai. Ia justru membawa kami lebih jauh menuju kepingan surga yang menyimpan sabana begitu cantik dan eksotik. Sebuah tempat yang diam-diam dicintai oleh banyak pendaki dan dinobatkan sebagai salah satu yang terindah di negeri ini. Tempat di mana setiap langkah adalah cara kita berterima kasih pada semesta yang masih mengizinkan kita untuk terus jatuh cinta. Inilah Gunung Merbabu. Oke, selamat sore sedulur, ketemu lagi bersama dengan kami di Ini Juri dan ini Gunung. Kita mulai langsung saja. Nah, ini dia. Itu kalau lurus terus arah ke Tepas, ke Salatiga juga, Kopeng. Nah, kita ambil yang ke sini loh. Untuk ininya berapa Mas? Masih waktu sama jarak? 35 menit lagi, 16 km. 16 km ya. Dan gimana rencananya kita gimana Mas? Hai semua, semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Setelah menikmati sisa-sisa embun Gunung Bismo dan magisnya Ranuku Jomblo di Gunung Prau, perjalanan mini maraton kami tak lantas usai. Kali ini, kami berencana untuk melakukan pendakian ke Gunung Merbabu. Sesuai janji, kami akan melakukan pendakian tektok dengan konsep camper van ala kadarnya. Atau lebih tepatnya, cara kami menyiasati keterbatasan demi petualangan yang tak terbatas. Dari arah Dieng, roda kendaraan kami melintasi Temanggung, Magelang, hingga menembus kabut ke Tepas, sampai akhirnya tiba di titik temu para pendaki, Simpang PB 6 Selo. Nah, titik inilah yang menjadi patokan sebelum menuju base camp Gunung Merbabu via Selo. Buat kalian yang belum pernah dan akan melakukan pendakian lewat jalur ini, kalian bisa tonton video ini secara lengkap untuk gambaran seputar rute menuju base camp. Nah, ini dia di Simpang PB ya, PB 5 Selo. Dan agak sini coba. Kita kemana itu? Ada polsek, terus belok. Itu Oke, ini. lurus. Kita lurus, terus belok ke kiri. Nah, ini dia. Kita ke sini loh. Berarti ini jalurnya kayaknya sama ini dengan yang Pentol Kuah Lekji. Nah, ini kita belok ke kiri. Saya akan coba full review dari sini karena nggak terlalu jauh juga, 5 menit dari sini atau sekitar 1,6 km loh. Ini UPK Kecamatan Selo. Dari Simpang PB 6 Selo, perjalanan yang sebenarnya dimulai. Jalanan mulai menunjukkan karakternya, menanjak perlahan dengan kontur yang menuntut kewaspadaan lebih. Jalur ini terbilang sempit, hanya cukup untuk 2 mobil kecil melintas berdampingan. Jadi, kalau berpapasan dengan kendaraan dari arah berlawanan, salah satu harus legowo untuk menepi sejenak. Ditambah lagi, di sepanjang sisi jalan banyak warga yang memarkir motor. Bahkan ada beberapa penjual yang menggelar dagangan karena kebetulan saat itu sedang ada hajatan. Suasananya jadi lebih hidup, hangat, khas keramahan warga lereng gunung. Secara teknis, kondisi jalan menuju base camp ini sebenarnya cukup bagus dan relatif aman, meski dilalui saat malam hari. Aspalnya relatif mulus, dan jalan betonnya masih sangat layak dilewati segala jenis kendaraan. Kalau menurut GoMap, jarak dari Simpang PB 6 tadi hanya sekitar 16 km, dengan estimasi waktu tempuh sekitar 6 menit saja. Sejujurnya, jalur ini terasa familiar bagi kami. Dulu, kami pernah melewati rute ini saat perjalanan pulang dari base camp Selo. Dan ternyata memang benar. Selo Ganci lokasinya tepat sebelum base camp Selo yang dulu pernah kami kunjungi. Hal ini menambah rasa penasaran kami tentang jalur pendakian ini. Banyak yang bilang, jalur Merbabu via Selo Ganci ini adalah jalur ilegal atau tidak terdaftar secara resmi di Balai Taman Nasional. Tapi anehnya, jalur ini justru sudah lama eksis dan makin hari makin ramai pendaki. Mungkin kalian sedikit kaget mendengar fakta ini. Sama, kami pun awalnya heran.
Bagaimana bisa jalur yang disebut tidak resmi justru jadi favorit? Tidak ada biaya simaksi alias gratis, proses registrasinya tidak seribet jalur-jalur utama, dan masih tetap eksis sampai hari ini. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Apakah jalur ini benar-benar aman? Atau ada resiko yang harus kita pahami sebagai pendaki? Nanti, sesampainya di sana, kita cari tahu jawabannya bersama. Kok naik di sini? Lewat mana ya? Kok itu kok stop ya? Mas, kalau ke base camp Selo Ganci mana mas? Mau TikTok? Belum sih. Belum tahu. Loket mana? Oh, loketnya sebelah kanan. Ini? Bangunan kecil ini? Oh, ini. Oke. Makasih, Mas. Oh, ini loket. Oh iya, yang ada di video itu. Oh, jadi bisa ke situ, benar. Oh, ini loketnya anak Gunung Merbabu. Mas, mau registrasi TikTok jam 7 malam. Ya, jam 7 malam nanti. Kalau startnya mulai naiknya Jam 2 pagi. maksimal? Iya. Paling siang jam 2 pagi. Paling siang itu jam 4. Oh, mulai dari jam 2 pagi sampai jam 5. Oh. Emang ini offline aja, nggak ada online-nya? Nggak ada. Oh, Di sini kan walaupun offline kan ada batasnya, Batasnya juga, ada juga. kuotanya juga. berapa? 800. Wah, itu banyak. 800 per tanggal. Jadi untuk campnya 500, untuk TikToknya 300 sebenarnya. Itu sehari. Oh, banyak. Per tanggal itu. Itu dari jalur sini aja, Mang. Di atas tumpuk blek. Jelas hati di puncak. Puncak, iya. Kita istirahat di mobilnya ya. Nanti jam 7:30 baru kesini registrasi. Bagus. Telat-telatnya jam 8. Oke. Oke Lur, ini kita dari loket tiket, kita mau menuju ke area parkirnya. Kita lihat ya seperti apa. Gak jauh sih katanya. Jadi di area parkir mobil sama base camp itu. Gak tahu bersebelahan atau sebelahan. Nah, ini belok kiri nih. Nah, di sini belok kiri langsung menanjak pol. Wah, tanjakannya mantap. Ini Ganci base camp 1. Wih, ini tanjakannya luar biasa. Mesti hati-hati nih. Nanti kita parkirnya. Ini kalau pas licin lumayan, kan digepeng di situ. Oh, ini nih. Oh, maksudnya mundur. Kami tiba di area base camp sekitar pukul 5 sore. Sementara loket registrasi baru akan dibuka sekitar pukul 7 malam nanti. Kami sempat ngobrol sebentar dengan petugas, sebelum salah satu dari mereka dengan ramah mengarahkan kami ke area parkir mobil, sebuah halaman rumah warga yang malam ini akan menjadi tempat istirahat bagi kami. Karena masih ada jeda 2 jam, kami memutuskan untuk berkeliling, menyusuri setiap sudut desa yang merupanya menyulap rumah-rumah warga menjadi tempat singgah bagi para pendaki. Ada kehangatan tersendiri melihat bagaimana base camp di sini tidak berbentuk gedung kaku, melainkan menyatu dengan denyut kehidupan warga. Kami pun sempat mampir ke base camp Pak Parlan, sebuah nama yang sebelumnya sering kami dengar di media sosial. Melihat langsung ke sini, rasanya seperti menyambungkan kepingan informasi yang selama ini mengganjal di hati. Kayak gini tuh nggak ada masalah sama pihak Taman Nasional. Ya, kalau dengan pihak Taman Nasional ya otomatis ya kalau kemarin ya sempat terus. Tapi gimana lagi kalau anak-anak sini ya apa ya kalau pekaryanya cuma itu sekarang Mata pencahariannya. iya semakin apa ya sekarang semakin banyak soalnya yang ngojek itu
hampir satu kampung sini soalnya. Walaupun nggak apa ya memungut nggak banyak, tapi setiap hari tetap terkadang ada kan kayak gitu, otomatis buat itu buat ngangkat ekonomi ya kan kayak gitu soalnya. Kalau untuk pendakinya sendiri nggak masalah kan? Misalnya dari pihak Taman Nasional nggak dipermasalahkan. Kalau sekarang enggak kayaknya. Sekarang soalnya di sini gimana ya? Otomatis kan dari dulu 2016 kan otomatis sebenarnya Kusan sudah apa itu sudah tanda tangan di atas materai, di atas hitam putih kan setelah itu setiap tahunnya kan dari Balai Taman Nasional kan pergantian terus. Misalnya di sini itu anak-anak di sini tuh mau ke sana gitu kan katanya nggak tahu yang kemarin kan kayak gitu terus kayak gitu. Jadi diulur-ulur terus kayak gitu. Terus di sini apa ya banyak orang yang menguatkan, misalnya orang yang sudah tua-tua kan di sini kan buka jalur lah. Misalnya dari zaman dulu memang sudah ada jalur, kan. Cuma menjalaninya aja gitu. Maksudnya nggak bikin atau memang sudah ada kan kayak gitu. Iya. Ya kata orang-orang tua yang itu dulu kala sampai sekarang memang benar-benar nggak buka jalan kan memang sudah ada. Kalau dulu itu memang jalur itu untuk ritualan ke atas itu ke puncak Kendek Soalnya. Buat ziarah gitu. Muharram tanggal setengah. Oh ya. Memang sampai sekarang lah. Tapi sejauh ini nggak pernah ada masalah sama Taman Nasional juga ya? Ya kalau ada masalah ya diselesaikan bersama Langsung ya? Tempat kadus gitu. Kadus. Iya. Di bawah gitu. Ya kalau soal berseteru sama TN udah sampai itu nggak terhitung. Gitu. Iya. Tapi nggak selesai aja. Pengennya diselesaikan tapi nggak selesai. Ya sempat kan sekarang hampir 1 tahun sudah itu aman aja. Kalau dulu sempat satu minggu sekali tetap ada sidak di atas. Tapi berhubung di sini juga itu ya juga melanggar, tapi istilahnya kan untuk perekonomian warga. Kan otomatis itu tetap dijalani terus, gimana lagi. Yang penting di sini itu nggak usah diresmikan. Yang penting kalau misalnya di sini itu harus mencakup dua opsi, misalnya selo lama sama selo sini. Di sini diturunkan tiket aja nggak apa-apa, nggak usah ya kan. Cuma itu aja itu. Maksudnya diturunkan tiket dari sana. Oh, tiket dari sana. Misalkan dititipkan di sini nggak apa-apa. Kan kalau orang sini sebenarnya apa ya, Jawanya gampang lah, tapi yang kooperatif dari TN-nya. Iya. Tahu. Ranger juga tetap ada ya. Kalau Ranger, kalau misalnya ada yang trouble udah siap. Tetap apa ya, misalnya ada yang trouble tetap ada yang naik, soalnya sudah perkelompoknya sudah itu. Dan misalnya kan kelompok 1 sampai 5-nya kan sudah otomatis, misalnya ada yang trouble di atas, ini sekarang kelompok 1 yang ngambil ke atas, terus besok misalnya ada yang trouble lagi baru kelompok 2 kan kayak gitu. Iya, terus misalnya ada yang itu aktivitas turunnya yang misalnya kan turunnya kan sebenarnya nggak diwajibkan, tapi kan misalnya ada yang mau ngecek kan ada yang mangkal kan kayak gitu. Kalau sekarang kan kebanyakan turunnya tetap naik ojek. Iya, jadi bisa berjalan semuanya kan kayak gitu. Ojek yang standby kalau buat trek turun sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 5. Jam 5. Selalu standby di situ berarti? Ya sampai jam 5 aja. Pintu rimba itu. Iya, pintu rimba. Kalau waktu kemarin sebelum berapa ya? Baru 2 bulanan lebih kayaknya, itu sampai malam. Tapi terkadang sekarang itu kalau di apa ya, otomatis nggak di pelaturannya nggak masih kayak kemarin. Soalnya yang ngecamp nanti pulangnya agak kemalaman, ada yang jam 11 malam, jam 10 kan otomatis kan juga pihak basecamp kan otomatis misalnya ada tamu itu berapa di sini masih 5 kan tetap khawatirnya kok belum turun sampai ya. Kalau cuaca bagus kan nggak apa-apa, kalau cuaca aku terkadang kayak gitu juga khawatir juga, soalnya ada apa di atas gimana kalau malam kan kayak gitu. Nah, ini kita sekarang jam 17.52 atau jam 6 kurang. Tadi area parkir mobil di bawah sana tadi. Terus naik dikit sekitar 100 meter lah.
Kita penasaran dengan base camp ini, base camp yang paling terkenal lah di sini itu namanya base camp Pak Parlan. Ini di sini, set. Sebenarnya mobil bisa sampai sini, tapi seperti ini, lagi ada material ini, terus memang tanjakannya lumayan. Jadi nggak disarankan, paling di sana di bawah aja nggak apa-apa. Nanti kita startnya ojek juga bisa di sana kan. Nah ini area basecampnya seperti ini, ada toilet di sana. Ini untuk registrasi di sini, nanti registrasi ulang. Parkiran ini kita lihat untuk basecampnya dalamnya seperti ini. Wis. Nah ini kita lihat yang sebelah sini. Nah, itu warungnya itu Pak Parlannya lagi nyati. Oh, siap. Ini area istirahatnya, basecampnya dari sini samping. Asik. Ini ada Parlannya di sini. Ini di sini ada penyewaan juga. Nah ini dapurnya, pesan makanan aja di sini. Oh enggak apa-apa ya Mas. Ini yang diparkir mobil di Bawah. Iya. Di depan di gepeng tadi. Betul. Nasi goreng telur 12, ini juga 12 nih ini lor. Wah murah meriah. Makan nanti di sana. Siap. Murah meriah. Oke, orang ini sekarang udah jam 7:30 karena registrasi dibuka dari jam registrasi take off ya. Dibuka dari jam 7 sampai jam 12. Jadi kita mau registrasi dulu turun di sana. Kita udah parkir mobil di sini, udah siapin tempat bobok. Jadi nanti kita habis dari registrasi langsung istirahat biar besok seger bangunnya. Oke. Ini parkir mobil di sini. Kita turun ke sana itu. Nggak jauh sih. Itu kelihatan tuh. Nah, pas yang di bawah sana. Nah, untuk basecamp terdekatnya adalah ini nih. Di Gepeng. Ini tutup. Weekday ini biasanya tutup. Tapi untuk toilet selalu buka, ada di sampingnya. Tuh, kita lihat ya. Biar ada gambaran. Kalau mau istirahat di mobil juga aman. Ini itu di sana view-nya, landscape-nya bagus ini. Sedikit tinggi. Nah, itu. Toilet ada di sana. Dan itu yang ada tanda apa namanya? Berboden sama marka itu. Itu yang biru merah itu. Nah, di situ area atau loket tiketnya. Sekitar pukul 7:30 malam, kami kembali ke loket. Niat awalnya adalah mengurusi maksi seperti pendakian pada umumnya. Namun, di sini kami mendapati sebuah alur yang berbeda. Ternyata, pendakian via Seloganci ini tidak melalui birokrasi Simaksi yang formal. Administrasinya cukup sederhana. Kami hanya perlu membayar biaya kebersihan base camp dan jasa ojek untuk pendakian, ditambah tarif parkir mobil sebesar Rp20.000. Singkat, tidak berbelit, dan mungkin terasa janggal bagi kita yang terbiasa dengan prosedur ketat di jalur resmi. Berarti tadi rinciannya berapa mas? Rinciannya ojeknya 40. Ojeknya 40, terus untuk kebersihan di basecamp 10.000. Udah itu dok? Udah. Tuh tiket masuk naik? Di sini jual jasa ojek Pak. Bukan jual tiket. Jual tiket. Nah, ini kita udah sampai di mobil lagi. Tadi kita registrasi. Registrasi di bawah dibuka jam 7 sampai jam 12 untuk TikTok. Dan biaya registrasinya 50.000 per orang. Rinciannya tuh 40.000 untuk biaya ojek, 10.000 untuk biaya base camp. Parkir mobil 20.000. Ini kita ada di parkiran dan sudah siap buat istirahat. Setelah urusan administrasi beres, waktu pun terasa kian menyempit. Kami memiliki sisa waktu sekitar 4 jam lagi sebelum malam benar-benar menjadi saksi keberangkatan kami. 4 jam ini adalah modal utama. Kami segera memanfaatkan setiap menit yang ada untuk beristirahat, membiarkan tubuh kami memulung sisa-sisa tenaga sebelum alarm akan kembali membangunkan kami tepat pukul 12 malam nanti. Di luar kabut, tapi
Tapi dinginnya dingin, tapi nggak dingin banget ya. Asik. Tidurnya juga tadi malah keringetan. Ini jam 12 lebih seperempat. Kita siap-siap. Selamat pagi Lur, ini jam 12:30 ya? Setengah 1. 1:30 kita mau sarapan dulu. Kita sekarang sarapannya pentol Bang Jago, Temanggung. Kalau pagi itu kan males ya mau makan, gak selera makan gitu, apalagi makanan-makanan berat. Jadi pentol tuh salah satu alternatif karena ini kan isinya juga daging ya, kebanyakan daging. Jadi buat protein tenaga kita waktu nanti naik. Ini kita mau naik ke base camp Pak Fadlan karena ojek di base camp. Oke. Jam 1 kurang 2 menit dari area parkir mobil. Nah, ini kita agak turun, terus naik, lipir ke kanan. Wah, ini full kabut. Tadi hujan ya. Ambil pemanasan ya. Ya, pemanasan. Nah, ini ada mobil juga sampai sini. Kalau weekend jelas gak bisa. Gak tahu, atau mungkin mobilnya sini. Sebelum benar-benar melangkah meninggalkan base camp, kami diwajibkan melakukan registrasi ulang. Sebuah prosedur krusial untuk memastikan setiap barang bawaan wajib sudah aman di dalam keril. Setelah itu, petugas base camp dengan sabar memberikan briefing penting seputar jalur pendakian Gunung Merbabu via Seloganci ini. Mereka mengingatkan titik-titik krusial, kondisi jalur yang mungkin berubah, serta protokol keselamatan yang harus kami patuhi selama di atas sana. Jam pas ini, jam 1.33, tinggiannya di 1765 mdpl. Kita naik nih. Tepat pukul 1:33, kami memulai perjalanan, bukan dengan langkah kaki, melainkan dengan raungan kuda besi menuju pos 1. Sebuah langkah taktis untuk menghemat tenaga dan memangkas waktu. Meski di dunia pendakian, sering banget muncul perdebatan klasik. Mendaki kok naik ojek? Bagi kami, ini bukan soal malas atau mencari jalan pintas. Mendaki adalah perjalanan personal, dan setiap orang memiliki cara untuk mengelolanya. Memilih jasa ojek di jalur ini adalah bentuk apresiasi terhadap ekonomi warga lokal, sekaligus strategi efisiensi agar energi kita tidak habis sebelum mencapai medan yang sesungguhnya. Di hari weekday yang relatif sepi seperti ini, ojek bersedia mengantar hingga pos 1 dengan tambahan biaya Rp30.000. Namun, ada aturan tak tertulis yang berlaku saat weekend. Saat jalur ramai, ojek hanya sampai pintu rimba. Bukan tanpa alasan, jalur yang sempit dengan kemiringan ekstrim ini menjadi sangat beresiko jika dilalui banyak kendaraan sekaligus. Dari pengalaman yang sudah-sudah, memaksa untuk diantar ke pos 1 saat ramai akan membuat antrean panjang yang memakan waktu berjam-jam. Banyak pendaki yang terbuang waktunya, bahkan ketiduran saat menunggu di base camp. Hingga akhirnya, impian mengejar sunrise di puncak harus pupus di tengah jalan. Bagi kami, bijak dalam mendaki berarti mampu membaca situasi. Menggunakan ojek di sini adalah cara kami menghormati waktu yang terbatas, sekaligus menjaga ritme agar tetap bisa menikmati pendakian dengan kepala dingin dan nafas yang terjaga. Aduh, makasih banyak Pak. Mantap. 2,5 kilo. 2226 mdpl. Mantap. 10 menit. Ya. 10 menit dulu. Makasih banyak Mas. Ya, hati-hati ya. Ini jelaskan jalurnya ya. Jelas. Ini nanti trek dikit menyamping udah nyampe pos 2. Ya, Oh, satu arah. trek dikit. Satu jalur. Jalurnya cuma satu jalur. Satu jalur. Trek dikit menyamping udah nyampe pos 2. Oke, siap. Siap. Ya, hati-hati ya. Ya, makasih. Ya. Ini ada lampu juga ya, Mas? Ini kita ada di pos 1. Lumayan ya. Jauh juga.
Pos 1 Senduran. Wah, ini tempatnya emang asik sih, Mak. Nanti pas turun kita santai. Loh, mati langsung. Habis. Oke lur, ini udah di pos 1. Dan pos 1-nya nih enak nih. Banyak pokoknya kalau siang-siang pas turun gitu panas, enak buat neduh. Nanti siang. Ini kita tadi dari base camp sampai sini ojek terus siap-siap udah 15 menitan. Jadi kita mau langsung trekking ke pos 2. Oke, ini dari pos 1 kita langsung mulai trekking. Karena tadi belum pemanasan juga. Pemanasannya ya dari mana tadi? Parkiran mobil ke base camp Pak dikit. Jadi kita harus benar-benar pelan-pelan jaga ritmenya biar nggak shock. Asik ini jalurnya. Tadi juga jalur ojeknya juga asik juga, Bang. Dan jago itunya. Tiang ojeknya. Manuvernya karena belok-beloknya juga asik gitu, sempurna. Terus ada jalur yang setapak itu kan harus seimbang. Langkah awal selalu istimewa. Semangat masih membara, namun kami belajar untuk tetap waspada dan jangan sampai terlena. Sebab jebakan ritme di awal perjalanan akan sangat menentukan bagaimana kaki kita menanggung beban-beban di langkah-langkah berikutnya. Teknisnya sederhana namun krusial. Kami memulai dengan langkah pendek yang konstan dan ritme nafas yang teratur. Ini bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi soal bagaimana menjaga detak jantung tetap terjaga dan menyimpan energi yang tersisa. Sebab gunung punya cara yang sangat elegan untuk menagih hutang tenaga, terutama di tanjakan-tanjakan kejam yang sudah menanti di depan sana. Kami tidak sedang berlomba dengan waktu. Kami hanya sedang bernegosiasi dengan diri sendiri, memastikan bahwa setiap meter yang ditempuh adalah cara kami menghormati nafas yang masih diizinkan Tuhan untuk berhembus. Dan itu City Light dari Muntilan ini, Lapak. Itu hampir terang bulan sebenarnya. Mungkin berapa hari lagi? Purnam. Gimana treknya? Tadi dari pos 1 itu langsung nanjak. Jalan pelan banget ya, karena dari jantung mode tidur langsung mode jalan itu pasti adaptasi dulu kan. Dan saat nanti sampai puncak juga gitu tetap pelan kita jalannya. Ya, slow aja. Kalau retro. Nah, ini sebelum pos 2. Ini ada pohon unik nih. Kayak diikat gitu ya. Dulu waktu masih baru numbuhnya. Nih. Nah, harusnya ini kan langsung numbuh ke atas. Ini diikat di sini. Tapi dia tetap tumbuh. 58 menit dari base camp kita sampai di pos 2 Pentor. Ini areanya cukup luas dan datar. Terus ada shelter di sebelah sana, tadi gembok shelternya. Dan tadi jalur dari pos 1 itu langsung nanjak ya. Nanjak yang ada tangga gede-gede itu. Lumayan sih nanjaknya lumayan lama. Tapi menjelang pos 2 tadi landai. Agak panjang juga tadi landainya sampai sini. Enak sih treknya. Ini tadi dari jalan tuh ditemani sama terang bulan nih. Dan tadi tuh rencana kita mau coba jaket ya. Tadi pas masih di tanjakan tuh. Cuma ternyata sampai sini tuh anginnya mulai kenceng. Jadi deh coba jaketnya. Kita nggak istirahat ya di pos 2. Kita lanjut karena badan udah mulai enak. Meninggalkan pos 2 Pentor, hutan yang rapat perlahan membuka diri. Kanopi pohon yang tadinya menaungi, kini berganti menjadi hamparan semak dan rumput pegunungan yang mengikuti lereng merbabu. Semakin tinggi, semakin luas pula cakrawala yang terbuka. Di belakang kami, siluet Gunung Merapi bukan lagi sekedar bayangan, melainkan teman perjalanan yang setia. Keterbukaan ini membawa tantangan baru. Jalur kini didominasi tanjakan panjang dengan kemiringan hingga 45 derajat. Tanpa perlindungan hutan, angin pegunungan mulai terasa lebih menusuk, memaksa tubuh kita untuk beradaptasi dengan elevasi yang kian meningkat. Dan ini udah mulai landai nih. Ini udah luas ya. Tinggi-tinggi, bagus. Anginnya. Lihat mana?
kiri. Muter ke kiri. Muter. Gila. 1 jam 45 menit kita sampai di pos 3 Batu Tulis, jalur legal. Ini lumayan ya tadi pos 2 sampai sini tuh lumayan nanjak, tapi banyak spot-spot buat istirahat tuh, berteduh karena ini kan treknya terbuka ya, jadi banyak spot buat berteduh. Dan ini anginnya ya ampun mulai berbeledakan, mulai dingin. Selepas pos 3 Batu Tulis yang merupakan titik pertemuan dengan jalur Selo, kami memasuki etape paling angkuh. Dari kejauhan, jalur ini tampak seperti garis lurus yang membelah langit. Tidak ada bonus, tidak ada ruang untuk bermanja. Hanya tanjakan panjang yang terus menagih langkah demi langkah. Medannya adalah ujian murni. Tanah gembur yang mudah terkikis, debu yang menyesakkan di musim kemarau, atau lumpur licin yang bisa mengkhianati pijakan saat hujan turun. Di sini, angin pegunungan bertiup makin liar, menerpa tubuh yang sudah basah oleh keringat dan perlahan mencuri kehangatan dari balik jaket kita. Kabut turun semakin tebal, membuat jarak pandang menjadi sangat terbatas. Cahaya headlamp hanya mampu menembus beberapa meter ke depan sebelum akhirnya ditelan kabut malam. Tantangan makin bertambah ketika kelopak mata terasa berat dan tubuh meminta istirahat. Namun, berhenti sedikit lama di kondisi seperti ini hanya menjadi pilihan buruk yang sangat membahayakan. Sebab saat tubuh diam, suhu inti akan turun drastis, sementara keringat yang menempel di baju berubah menjadi dingin yang menusuk. Dalam kondisi kelelahan ekstrim dan paparan angin kencang, resiko hipotermia mengintai lebih cepat dari yang kita duga. Diam bukan lagi bentuk istirahat, melainkan undangan bagi dingin untuk melumpuhkan. Jadi, kami memilih untuk terus bergerak, memelihara panas di dalam tubuh, dan membiarkan langkah kami menjadi satu-satunya cara untuk tetap bertahan. 2 jam 45 sampai di Sabana 1. Anginnya masih tuh, kedengar suara makin kencang tuh anginnya tuh. Tadi ya ampun jalurnya, ya ampun nggak selesai. Dulu di sini kita agak ke sana itu. Ini jalurnya terbuka ini, kalau ini kelihatan. Cuman ini pas full kabut. Anginnya mantap. Nah tadi harusnya lewat sini, ini pelangnya nih kayaknya. Itu area camping. Basuh. Kita kalau berhenti nggak bisa, dingin. Kita harus jalan sampai itu ke Punggungan. Bisa masuk ke vegetasi yang ini. Naik ke Sabana dulu biar nggak kena angin. Ini terbuka soalnya. Mantap. Ini kalau cerah, view-nya bagus, nanti kelihatan puncaknya. Setibanya di Sabana 1, angin berhembus makin brutal, berpadu dengan kabut tebal yang seolah menelan jarak pandang. Beberapa kali kami sempat kehilangan jejak, harus berhenti sejenak untuk memastikan arah. Beruntung, insting dan memori jalur ini masih cukup familiar bagi kami. Kami pun terus melanjutkan pendakian melewati tanjakan terjal berikutnya menuju Sabana 2. Dengan tantangan terberat yang masih sama, yaitu kantuk. Gimana tuh, udah mulai kewalahan. Ngantuknya ini ya, di ngantuknya. Kita baru 1 botol juga belum habis ya, berdua. Botol kecil lagi ya. Bentar lagi Sabana 2 yuk. Terus etape terakhir, summit attack dari Sabana 2 atau pos 5. Ujung Sabana kan, ujung tanjakan panjang, dan ini masuk ke Sabana 2. Landai gitu. Tuh kelihatan ada yang udah sampai puncak tuh. Yang ngecamp. Nah ini kita landai ini udah di tanjakan panjang, yang nggak panjang-panjang banget sih, tapi gas terus.
Nih 3 jam 23, 2796. Oke lor, ini dari Sabana 2. Kita mau lanjut lagi. Ini cukup landai sampai nanti di depan masuk vegetasi. Kita naik ketemu Batu Lumpang. Hamparan Sabana 2 perlahan kami tinggalkan, berganti dengan medan summit attack yang khas. Trek semakin berubah menjadi lebih angkuh berupa tanjakan terjal dengan kemiringan yang tak lagi ramah. Langkah kaki di sini tak lagi sekedar menanjak, tapi menuntut presisi, memastikan setiap pijakan adalah komitmen untuk terus naik, menuju tempat di mana lelah akan dibayar lunas oleh semesta. 3 jam 48 menit sampai di Batu Lumpang, Raseban. Dan sudah mulai memerah sunrise nih. Akhirnya kami tiba di Batu Lumpang. Di tempat ini, langkah kami melambat bukan karena kelelahan, tapi karena mata sulit berhenti memandangi perubahan langit yang terjadi begitu cepat. Gradasi langit timur semakin tegas, memberi tanda bahwa matahari sebentar lagi muncul. Lautan awan tebal dan menawan tampak dari kejauhan. Dan untuk pertama kalinya sejak memulai pendakian dalam gelap, rasa optimis mulai mengalahkan rasa lelah. Kita jalan lagi nih. Udah 3 jam 50. Yuk. Itu puncaknya. Wah, mulai ada kabut dong. Please jangan kabut dulu biar view-nya dapat. Kita berhenti sebentar di sini nih. Kan di atas justru malah kabut. Tuh. Takutnya malah kabut di atas. Sambil menunggu matahari biar agak hangat, ini dingin pisan. Tapi benar-benar lautan awannya. Dan itu Gunung Lawu. Tuh. Set. Keren banget. Trek terakhir menuju puncak masih menyisakan tanjakan yang cukup menguras sisa tenaga. Kemiringan jalurnya kian tajam, namun anehnya, setiap langkah kini terasa lebih ringan. Mungkin karena puncak sudah di depan mata, atau mungkin karena alam sedang mempertontonkan mahakarya terbaiknya. Lautan awan yang tadinya kelam, kini bersinar keemasan. Gunung Merapi menyapa dengan gagah di seberang sana. Dan langit pagi membentang luas menjadi kanvas raksasa yang membuat kita lupa caranya untuk berpaling. Mantap. Gitu. Lautan awan itu Ungaran ketutup. Tekelan. Keren. 5 jam 8 menit sampai di puncak Ketek Song. Tuh jelas cuma tuh. Itu mau lentikular itu yang di Sindoro itu. Janganlah, kasihan yang masih di atas tuh. Kayak ada saljunya. Dan ini nggak terlalu rame. Ini yang dicari, jangan weekend. Ntar gelut nanti kalau weekend. Berantem. Dan ininya baru. Di momen seperti inilah, pendakian menemukan maknanya yang paling dalam. Ini bukan lagi sekedar tentang menjejakkan kaki di titik tertinggi. Ini adalah tentang perjalanan panjang yang kita mulai dari kegelapan, tentang bagaimana kita menaklukkan rasa kantuk, melawan dingin yang menusuk, membuang lelah, dan meruntuhkan segala keraguan. Hingga akhirnya kita berdiri di sini, menyaksikan lahirnya hari yang baru dari Puncak Merbabu. Gimana mah 5 jam? Dan ini disambut di hari ulang tahun. Sambut lautan awan. Ini cerah 36 derajat. Itu lautan awan. Tadi di sana lautan awan, terus di sana juga lautan awan. Keren banget. Kelihatan semua gunung-gunung. Wah, ini pakai kacamata gini nih. Polaroid ya. Jadi
Lebih tajam ya? Tajam tuh di sana kelihatan pisan. Ini pakai kamera nggak kelihatan. Maksudnya nggak pakai kacamata juga, silau kan. Kalau ini, bener. Ya udah, ini Polaroidnya berapa mah? Nanti keranjang kuning. Jadi emang ini kacamata kalau buat nyetir malam juga oke. Buat naik gunung gini nih bener-bener mantap. Hadap ini buat nikmatin suasana sama menikmati view-nya itu maksimal. Gak tahu dulu belinya berapa. Terus Ini nanti kalau ada. ini tuh Oh, di depan. oh iya, ini yang di Ramayana. Coba ini cuman nggak tahu kalau di online ada nggak ya. Dulu saya beli 50.000 ya. Nawarnya berapa? 100 berapa ya? 150 atau 200? Langsung sikat aja. 50 mau nggak mau. Dah tinggal panggil kita. Bang. Tambahin dikit lah bang. Yes. Tambahin dikit lah bang. Berapa 75? Enggak, 50. Ya duit itu 60. Akhirnya bang, aduh ya udah lah bang. Siapa ke abang? Kalau nggak ke si abang nggak. Ya salah. Ini langsung ya kan full kabut. Kita udah dari puncak Keteng Songo, udah santai makan. Sekarang kita mau lanjut ke Anggulasi, sekalian nanti turun. Nah ini di depan nih percabangannya dari puncak mau ke puncak dari Anggulasi sama ke puncak Keteng Songo. Ini kita udah sampai di puncak Anggulasi. Ini jam 8 dan kabut mulai turun tuh. Masih ada matahari. Kita siap-siap turun dari puncak Trianglasi. Yuhu. Nih view-nya Pulau Merapi. Nanti turun ya. Semoga aman sampai di bawah karena tadi pas naiknya kepleset 4 kali. Aduh. Nih jalurnya tuh terjal banget ini tuh. Kalau dari atas jatuh ya wes gelundung sampai bawah sana. Ini dibantu sama tali-tali tuh. Dulu waktu kita tahun 2003-an kita belum ada. Ini udah ada dibantu tali. Sabana 2. Panas tapi ada angin dingin. Jadi ya redang, ya seger. Nah ini Sabana 1 nih. Ada yang akan di situ. Harusnya tuh tadi lewat situ ya keluarnya. Tapi kita malah keluarnya dari sini. Jadi muterin apa itu? Pemancar. Tadi kita dari situ, ke sana. Iya, jadi masuk ke sana. Harusnya ke sini. Sampai di pos 3 Batu Tulis. Ada yang bersih-bersih, sampah. Lagi clean up. Oh, ini dari base camp Banci. Sampai di pos 2 Pentor. Pos 2-nya tadi pagi pas lewat sini tuh kayak, enak ya pos 2 teduh. Ternyata panas juga. Cuman ada pohon sini di sini. Sampai juga di pos 1. Areanya luas banget dan ada ojek. Ojek turun 60.000. Tadi naik sampai pos 1 70.000. Terus bayarnya biaya? Nar yang sama yang itu kan. Sama yang itu? Yang sama yang Yang ke base camp? Sampai puncak mas. Harus sampai loh. Puncak. Jalannya kalau dicor nggak boleh ya? Nggak boleh. Sama TN nggak boleh ya? Tiap hari mangkal mas? Enggak, tadi cuma ngantar pendaki yang naik. Kan ramainya di ini kan di Fitur Rimba doang tidak ramai. Kan jarang yang ada di pos 1. Terus juga nggak bisa mentornya sampai itu. Tergantung request dari tamunya, dari penumpangnya. Ini di berapa menit ini? 9 menit nih. Lumayan loh mah. Menghemat sekali. Ternyata jauh juga. Dan ada warung. Rasa gaya. Rasa cempeng-cempeng. Bojoku ping 1.
Wah, aku rodok nyurung nggih. Nggih, mboten Abot apa-apa. ya. Enggak apa-apa. Wah, enak tenan. Rumahnya mana, Pak? Aku Bandung, Bandung. tapi aslinya Temanggung. Oh. Bandungnya mana, Pak? Bandung Barat, Cimahi lah. Sampai puncak, Pak. Sampai lah. Masuk nggak sampai? Udah sampai ya? Oh, campnya siapa? Ngambilnya Pak Parlan sini. Oh. Sampai sudah di base camp lagi, base camp Pak Parlan. Tadi kita naik ojek dari pos 1 karena ada ojek. Kita manfaatkan ya sambil bantu perekonomian warga sekitar. Tadi tuh kita turun total 3 jam 39 menit. 3 jam setengahan lah ya. Lumayan sih naik ojek tuh memangkas ini jarak bener-bener jauh sih dari pos 1 sampai ke base camp tuh. Jadi lumayan sangat menghemat tenaga juga. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Ikuti video berikutnya ya, kemana kita nanti bakal naik. Tunggu aja. Bye!